GBA. Nah, kita lihat ya, save dan refresh. Oke. Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang Bootstrap 5, dan di video kali ini kita mau belajar tentang membuat banner di Bootstrap 5. Jadi kalau teman-teman sebelumnya udah pernah pakai Bootstrap 4, kita bisa bikin banner gampang banget pakai yang namanya Jumbotron ini. Udah disediain sama Bootstrap, tinggal di copy paste aja masuk ke dalam project kita. Nah, sayangnya di Bootstrap 5 ini Jumbotron udah dihapus. Jadi kita nggak bisa pakai lagi Jumbotron untuk membuat banner website dengan mudahnya. Tapi nggak perlu khawatir, kita masih bisa bikin banner sendiri dengan Bootstrap. Nggak segampang Jumbotron yang tinggal copy paste, tapi nggak susah banget deh pakai Bootstrap 5. Oke, di video ini kita bakal belajar membuat banner itu dengan Bootstrap 5 tanpa Jumbotron, jadi nggak usah khawatir, ikutin pelan-pelan aja ya. Di video sebelumnya kita udah bikin ini navbar, dan di video yang paling baru nih ya, sebelum video ini aku juga udah nge-share tentang kelas utility Bootstrap yang wajib teman-teman ketahui, karena kelas-kelas itu bakal dipakai terus-terusan di Bootstrap yang bakal kita pelajarin ini. Jadi kalau teman-teman belum nonton video aku sebelumnya tentang Bootstrap kelas utilities, teman-teman boleh nonton dulu itu, udah selesai nonton baru boleh balik ke sini. Supaya nggak bingung ya, soalnya nanti aku bakal pakai kelas utility itu juga di video ini. Jadi aku sarankan banget teman-teman nonton video aku sebelumnya tentang kelas utility itu. Oke, kita lanjut ya. Jadi untuk video kali ini kita bakal membuat banner, dan untuk gambarnya aku ngambil di sini dari stok Snap.io punyanya Hans Vivek. Jadi ini free, lisensinya nggak berbayar, teman-teman boleh free download aja, terus udah di download bisa masukin ke file projectnya kayak aku ini. Di dalam image ada BG1, aku kasih nama gambar tadi jadi BG1. Nanti deh aku copy aja link ini di bawah video biar teman-teman bisa pakai gambar ini juga. Oke, langsung aja ya kita mulai. Untuk membuat banner tanpa Jumbotron, kita bisa bikin div dulu nih di sini. Nah, kita bikin kotak dulu di sini, lebar ya full. Ingat, kalau mau lebar full kita bisa pakai kelas container fluid. Nah, ini aku udah pisahin nih, navbar udah selesai, end of navbar, jadi kita bikin di sini aja. Aku bakal bikin sebuah kelas namanya container fluid. Ingat teman-teman, udah kita bahas ini container fluid. Sorry, salah. Nah, ini udah kita bahas tentang container fluid. Jadi kalau teman-teman belum tahu dan belum nonton, aku saranin nonton lagi. Terus untuk container fluid ini aku juga bakal bikin kelas banner. Nah, banner ini aku bikin stylenya di sini. Nah, teman-teman, karena ini cuman latihan belajar, aku bikin CSS-nya di dalam file ini juga. Aku nggak bikin file CSS tersendiri karena butuh bikin file baru. Aku nggak mau, kita belajar karena kita cuma belajar, jadi aku bikin di satu file ini aja. Oke, lanjut. Kelas banner. Aku mau kasih height-nya ini sebesar jangan 100 VH, 80 VH aja. Oke, 800 VH. Terus aku bakal kasih background color sementara buat penanda sky blue. Nah, kalau aku save dan aku refresh, kita lihat hasilnya. Ini dia, banner kita udah selesai. Tingginya segini, lebarnya full. Oke, terus sebentar aku close dulu ini. Udah segini, sekarang kerjaan kita adalah mengganti mengganti warna background ini menjadi gambar yang udah di download sebelumnya. Ini nih, bg1.jpg ini, kita mau pakai ini.
Jadi caranya gampang banget. Karena kita udah bikin kelas banner di sini, kita tinggal kasih yang namanya background. Ini udah nggak digunakan, jadi hapus saja. Background URL. URL-nya apa? Ini folder image, terus nama filenya. Save dan kita refresh, lihat. Wow, ini nggak kelihatan gambarnya, jadi kita wajib ngasih yang namanya sebentar, image sebentar, aku lupa nih teman-teman. Sebentar ya, aku lupa ternyata CSS image background image cover background size. Teman-teman kalau lupa jangan ragu untuk googling ya, biar nggak terlalu ngapal, nggak harus ngapal semua, teman-teman bisa googling kalau lupa. Background size nya aku ganti jadi cover. Save, refresh. Nah, jadi posisinya kurang mengenakan kayak begini, jadi aku bakal kasih posisinya center. Background position center. Save dan refresh. Oke, udah lumayan, kita udah jadi backgroundnya pakai gambar ini. Kita udah berhasil menyisipkan gambar baru ke dalam background kita. Kalau cuman gambar gini doang kan nggak bagus ya dilihatnya ya. Kita punya website tapi bannernya cuman gambar gini doang, nggak ada keterangan tulisan-tulisan gitu, kurang bagus. Jadi kita bakal kasih tulisan di sini. Nah, tulisan di sini caranya kan kalau teman-teman mau tinggal ketik gini aja, save. Kita lihat ya hasilnya, refresh. Tuh, tulisannya di ujung kiri sini. Nggak bagus, aku mau dia ada di tengah, dan aku mau dia nggak container fluid, jadi ada di tengah sini mulainya. Tuh. Jadi kita bisa bikin sebuah kelas baru namanya container. Kita udah belajar ini. Terus aku coba ketik sesuatu aja, save. Lihat ya, ini di sebelah kiri sini. Ketika aku refresh, dia pindah ke kanan karena udah pakai kontainer. Jadi di sini. Oke, kita udah bikin ini. Hapus dulu. Sekarang aku mau tulisan ini ada di tengah kan. Jadi untuk tulisan ini ada di tengah, aku bakal bikin sebuah kelas lagi namanya banner content aja. Nah, di banner konten ini aku bakal bikin sebuah garis untuk bantuan. Coba dulu height 100 px dan border solid. Save, kita lihat, refresh. Nah, ini div yang udah kita bikin. Aku mau kan ke tengah sini kan ya. Teman-teman ingat kalau mau ke tengah kita bisa pakai yang namanya flexbox. Nah, di Bootstrap juga udah dibikinin kelas flexbox, kita tinggal pakai aja. Nah, karena ini terlalu lebar, aku bakal bikin lebarnya ini, sebentar, height-nya aku ganti menjadi 100%. Save, refresh. Nah, kita udah punya div lebarnya segini. Oke, cukup. Sekarang karena ini terlalu lebar, aku mau sempitin lagi. Jadi sedikit aja. Ini kan lebar banget nih, full kontainer ukurannya. Jadi untuk itu kita bisa dengan mudahnya mengubah ini ukurannya banner konten ini, tambah kelas baru namanya call lg6. Ingat ya teman-teman, kalau ada lg, sorry sebentar. Jadi kalau ada LG ini artinya hanya berlaku untuk ukuran monitor yang large. Jadi untuk monitor large, banner konten ini ukurannya cuman 6. Kalau kita lihat ya, sebentar, save dulu terus refresh. Lihat seharusnya ini udah berkurang lebarnya. Tuh. Inilah ukuran kolom 6. Kalau teman-teman nggak tahu, boleh nonton video aku sebelumnya yang ngebahas tentang ini ya, responsive container itu.
Oke, kita udah berhasil ini, jadi saatnya kita bikin suatu teks. Untuk bikin teks, aku bikin sebuah div lagi di sini. Div kosong aja, terus aku kasih sebuah paragraf. Paragraf ini bakal aku kasih selamat datang di nama tokonya Great Bakery. Jadi aku mau bikin website ini merupakan sebuah toko roti. Kita save dan kita refresh. Oke, tulisannya kayak begini. Aku mau ganti banner konten ini. Warna tulisannya menjadi white. Color white. Save dan refresh. Oke, udah berhasil warnanya white. Kita nggak perlu garis lagi ya. Jadi border ini aku hapus aja. Hapus, save, refresh. Dah, tinggal tulisannya aja. Nah, sekarang aku mau gedein tulisan ini. Caranya gimana? Gampang banget, tinggal kasih kelas FS1. Nah, kalau teman-teman nggak tahu FS1, udah aku bahas di video sebelumnya di Bootstrap Class Utilities bagian teks. Kalau nggak salah, teman-teman boleh nonton. Oke, kita udah memperbesar tulisannya. Sekarang aku mau dia ada di tengah. Kita bisa pakai flexbox. Nah, untuk flexboxnya kita bakal implementasi di sebentar, banner konten ini. Di banner konten aja. Jadi aku bakal kasih display flex, terus justify content center. Aku save dan aku refresh. Oke, dia udah ke tengah. Sekarang aku mau ke bawahin biar dia ada di tengah tulisan ini. Tinggal kasih align item center, save, refresh. Oke, kita udah berhasil ngasih tulisan ini ada di tengah. Nah, ini kan cuman title doang ya. Biasanya kan ada keterangan-keterangan. Nah, di sini aku bakal bikin sebuah paragraf lagi yang isinya lorem aja, lorem 20, save dan refresh. Oke. Jadi, tapi ternyata ketika aku tambah sebuah paragraf baru, ini nggak ke tengah. Ternyata dia malah ke samping kiri lagi nih. Ini kosong, kan aku maunya di tengah. Nah, untuk itu kita bisa kasih di sini, div init, kita tambahin kelas baru namanya text center. Ini juga merupakan Bootstrap Class Utility, makanya aku bilang Bootstrap Class Utility itu penting karena dipakai terus-terusan di Bootstrap ini. Kita nggak perlu bikin style baru, kita tinggal pakai kelas yang udah dibikinin aja. Save, refresh. Oke, udah berhasil ada di tengah. Nah, teman-teman, tulisan kita udah berhasil di tengah, tapi kalau kita lihat baik-baik, tulisan ini nggak kontras ya. Ini putih dan backgroundnya terang. Nah, ini nggak bagus banget karena tulisannya nggak kelihatan. Gimana solusinya? Solusinya, salah satu solusinya kita bisa mempergelap atau menggelapkan, bukan menggelapkan, malah jadinya kayak menggelapkan uang, membuat lebih gelap background image ini. Nah, caranya gimana? Kita ke codingannya, kita masuk ke kelas banner ini. Nah, kita kan tadi udah bikin nih background URL-nya ini. Nah, kita tambah lagi di sini. Jadi aku nambah namanya linear gradient. Isi yang pertama itu sebentar 0,0,0,0,5 terus koma bikin lagi 0,0,0,0,5 terus di sini ada koma. Kayak gini seharusnya udah belum ya? Save, refresh. Ternyata salah. Aku lupa strukturnya, jadi kita nanya Google lagi. Set background image darker. Oke, kita tinggal copy paste aja. Ternyata RGBA, aku lupa sesuatu, itu adalah RGBA, terus ini juga RGBA. Nah, kita lihat ya, save dan refresh. Oke, berhasil membuat lebih gelap ini.
Kalau tadi sebelumnya kita kasih linear gradient gelapnya terang kayak gini, tulisannya hampir nggak kebaca, kita udah tambah linear gradient, terus brightness-nya kita kurangin pakai RGBA, refresh, hasilnya kayak gini, lebih enak dilihat, tulisannya lebih jelas ya. Yang namanya menggunakan Bootstrap, otomatis kita juga menggunakan fitur yang memanfaatkan, mempermudah kita dalam membuat website responsif kan. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik kanan inspect element, terus kita toggle ini. Nah, teman-teman lihat ya, ini nggak masalah, tampilannya masih bagus, tapi coba kita kecilin. Nah, ketika kita kecilin kayak begini, kayaknya mengganggu banget kan tulisan keterangan lorem ipsum ini, sedangkan ininya udah kecil nih backgroundnya. Nah, aku mau tulisan keterangan ini nggak kelihatan ketika tampilan layarnya kecil, yang kelihatan cuman title-nya ini doang. Nah, kita gampang banget, kita bisa kasih ini kelas. Ingat, ini udah pernah aku bahas, teman-teman boleh review lagi video sebelumnya ya. Jadi aku bakal kasih untuk tampilan layar kecil nggak kelihatan di none, save, display none, refresh tuh. Jadi kita udah berhasil, title-nya aja yang kelihatan, keterangannya itu nggak kelihatan. Sekarang kita cek, perbesar lagi, ternyata udah diperbesar, malah tetap nggak kelihatan. Nah, kita harus tambah lagi di sini D, MD, block. Jadi untuk ukuran medium, tulisannya bakal kelihatan tulisan ini. Kita save dan refresh. Tuh, kelihatan deh tulisannya. Coba kita kecilin kayak gini. Kayak gini seharusnya udah kelihatan aja lah ya. Kita bikin jadi MD ini kita ganti SM, small. Save, refresh. Oke. Ketika dia kecil nggak kelihatan, ukuran HP, terus small agak besar sedikit udah kelihatan tulisannya, dan seterusnya kelihatan terus tulisannya. Oke teman-teman, udah jadi website responsif kita untuk membuat banner. Banner kita udah selesai dengan menggunakan Bootstrap walaupun tanpa Jumbotron, dan kita juga udah berhasil membuat responsif kayak gini. Oke teman-teman, segitu aja video yang kita bahas di sini. Kita udah berhasil membuat banner walaupun tanpa Jumbotron, dan kita juga udah berhasil membuat banner ini responsif untuk segala tampilan. Tulisannya ini bisa kita bikin responsif sesuai yang kita mau. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.